Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kamu tidak punya kesempatan. Aku tidak pernah berharap kamu menjadi sepertiku. Sang Lisuan tertawa. Dia tampak tertawa bahagia, tetapi air mata muncul jauh di dalam matanya yang indah. Hah, sepertimu? Wang Qi'er menatapnya dengan pandangan ragu-ragu. Sang Lisuan tersenyum dan berkata, itu benar. Itu karena kita berdua mencintai seseorang yang tidak mungkin bisa bersama. Mungkin kamu masih memiliki harapan karena kamu cukup cocok untuknya. Tapi aku... Dia menghabiskan anggur dalam gelasnya satu tegukan dan mulai berjalan kembali ke vilanya. Wang Qi'er memperhatikan sosoknya yang gemetar dan sedih dan mulai mengikutinya tanpa sadar. Sang Lisuan tiba-tiba berhenti di jalurnya. Punggungnya masih menghadap Wang Qi'er ketika dia berkata, "Katakan padaku, Qi'er, apakah wanita harus bergantung pada pria seumur hidup?" Wang Qi'er menjawab tanpa ragu, "Tentu saja tidak." Sang Lisuan berbalik dan matanya menjadi setajam biasanya. "Maka kamu harus menunjukkan kepadanya bahwa kamu lebih kuat dari dia. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan cintanya, kamu tidak bisa membiarkannya melihat betapa rapuhnya dirimu. Dan kamu tidak bisa membiarkannya melihat sisi lemahmu. Ini adalah martabat terakhir yang bisa kita miliki." Wang Qi'er fokus dan bisa melihat keras kepala Sang Lisuan. Dan bahkan sedikit kegilaan, di tengah segalanya, dia mengangguk dengan paksa dan menjawab, "Ya." Peraturan kompetisi akhirnya diumumkan pada hari berikutnya, dan setiap tim yang berpartisipasi menerima beberapa instruksi dari komite organisasi. Yu Hao mengerutkan keningnya ketika dia menerima instruksi. Peraturannya memang berbeda, seperti yang Penatua Suan katakan. Menurut aturan kompetisi, seluruh kompetisi akan dibagi menjadi segmen awal dan segmen akhir. Tim yang mewakili sekte dan akademi akan bersaing di kelompok yang sama. Segmen awal akan terdiri dari putaran eliminasi, tetapi putaran eliminasi ini tampak sedikit berbeda. Arena ditunjuk di luar kota cahaya dan tidak tepat di pusat kota seperti yang seharusnya. Ada klausa yang menarik perhatian Yu Hao. Babak penyisihan dan babak final memberi batasan pada diameter arena, tetapi ketinggian maksimum tidak ditentukan. Ini adalah lembar instruksi yang sangat sederhana, tetapi Yu Hao mulai merasa jauh lebih khawatir daripada sebelumnya. Apa yang tidak menyeratkan pengaturan ketinggian maksimum? Mungkinkah ada sakit jiwa di antara siswa yang berpartisipasi? Itu sangat mustahil. Ini juga tidak ada keraguan bahwa sangat bermanfaat bagi para instruksi jiwa. Tentu saja, Kekaisaran Ryu tidak berani terlalu keterlaluan. Ada perubahan lain pada bagian hasil putaran eliminasi akan dihitung. Di antaranya, poin akan dialokasikan sesuai dengan jumlah orang yang tersisa di tim. Itu menyiratkan bahwa jika satu tim bisa mengalahkan ketujuh anggota lawan dengan hanya satu perwakilan dalam pertandingan eliminasi tunggal, maka akan dialokasikan 7 poin karena tim itu memiliki 7 orang tersisa dan bahkan tidak perlu untuk pertempuran kelompok. Alasannya adalah karena pertarungan kelompok hanya memberikan 5 poin dan tidak mungkin pihak lain bisa membalikkan keadaan. Tentu saja, hampir tidak mungkin bagi satu orang untuk mengalahkan 7 lawan berturut-turut dalam kompetisi seperti ini. Oleh karena itu, jika tim
yang muncul sebagai pemenang selama eliminasi tunggal tidak mendapatkan lebih dari 5 poin, mereka harus melalui pertempuran grup atau kelompok, dan pihak lain akan memiliki kesempatan untuk mengubah keadaan. Tentu saja, skor minor juga penting, dan poin akumulasi setiap putaran akan dicatat. Skor kecil ini akan menentukan jika suatu keadaan yang unik dan tidak terduga muncul. Perubahan aturan kompetisi pasti akan mengubah cara kompetisi berlangsung. Suara ketukan bisa terdengar saat Yuha menutup matanya untuk merenung. Ketukan yang terburu-buru dan kuat dengan jelas mengumumkan betapa frustasi dan cemasnya orang yang datang. Wang Dong'er masih mencuci pakaian untuk Yuhao di kamar mandi dan dia buru-buru maju untuk bertanya, "Siapa di sana?" "Ini aku, Jiu Jiu." Putri Kekaisaran Starlo, Su Jiu Jiu, bisa didengar dari luar. Wang Dong'er berbalik dan melihat Yuhao. Tatapan mereka bertemu dan mata mereka mengalir dengan geli samar. Sang putri tidak butuh waktu terlalu lama untuk memberikan jawaban. Wang Dong'er membuka pintu dan mengundang Putri Jiu Jiu ke dalam. Wajah Putri Jiu Jiu tampak sedikit memerah meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahannya. Tidak mungkin dia bisa menyembunyikan sedikit kegembiraan di matanya. Wanita tua berpakaian merah mengikuti di belakang Putri Jiu Jiu. Yuhao mencari Zhang Lisuan untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita tua ini. Ternyata dia telah memiliki reputasi sejak lama, dan orang-orang hanya tahu bahwa dia dipanggil Yiman, tetapi tidak ada yang tahu nama keluarganya. Jiwa bela dirinya adalah awan bintang, dan dia juga dikenal sebagai awan bintang Doulo. Menurut informasi Zhang Lisuan, awan bintang Doulo belum mencapai peringkat 95, jadi dia belum menjadi Doulo Transcendent. Peringkat 95 tidak mudah untuk ditembus, dan melampaui peringkat 95 adalah level yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa dicapai oleh Feng Hao Doulo. "Salam, Tuan Putri, silahkan duduk." Yuhao sedang duduk di kursi rodanya dan dia memiringkan kepalanya ke arah Putri Jiu Jiu dengan sopan. Putri Jiu Jiu tahu bahwa dia harus tenang mungkin di saat seperti ini, tetapi tidak mungkin dia bisa menenangkan diri. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, awan bintang Doulo telah kembali di pagi hari dan Putri Jiu Jiu menjadi gila ketika hasil tes lapangan dilaporkan kepadanya. Apa yang dia rasakan tidak bisa lagi digambarkan sebagai keheranan, dan dia dengan bersemangat menuju ke kamar Yuhao. Segera setelah itu, Putri Jiu Jiu mengambil nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan emosi yang bergolak di dalam hatinya, dan dia melihat pemuda di depannya yang hanya bisa menggerakkan satu tangannya. Yuhao tersenyum dan dia tampak tidak berbahaya seperti sebelumnya, seolah-olah dia tidak tahu apa yang dilakukan sang putri di sini. "Yuhao, aku yakin kamu tahu kenapa aku ke sini." Putri Jiu Jiu telah melihat dan mengalami banyak situasi yang berbeda, dan dia akhirnya berhasil memaksa emosinya kembali. Yuhao mengangguk dan dia dengan cepat menarik senyum di wajahnya. Dia berkata dengan marah, "Anda harusnya berada di sini karena aturan baru kompetisi kan? Kekaisaran Ryu terlalu keterlaluan. Mereka tidak menetapkan batas ketinggian untuk kompetisi. Ini adalah aturan yang hampir dibuat khusus untuk memberi manfaat bagi instruksi jiwa Kekaisaran Ryu." Putri Jiu Jiu sedikit terkejut. "Apa katamu?" Yuhao menyerahkan instruksi di tangannya padanya. Meskipun Putri Jiu Jiu memikirkan sesuatu yang lain, kompetisi besar masihlah sangat penting dan dia masih harus memperhatikannya. Putri Jiu Jiu sebentar memindai instruksi dan segera mengerti apa yang coba dikatakan oleh Yuhao. Alisnya terkunci bersamaan ketika dia berkata, "Menurutmu, apa yang harus kita lakukan?" Ketenangan mengambil alih ekspresi marah di wajah Yuhao. "Kita harus secara kolektif memprotesnya." Putri Jiu Jiu mendengus dan berkata, "Dan menurutmu, itu akan berhasil?" Yuhao tersenyum dan berkata, "Kita masih harus mencoba. Setidaknya, kita harus memberi mereka beberapa tekanan, sehingga mereka tidak akan menambahkan apapun setelahnya."
Putri Jiuju memiringkan kepalanya dan berkata, kita akan membahas ini nanti. Kami telah bereksperimen dan menguji coba meriam panah ilahi Zuge dan botol susu yang telah kamu berikan kepada kami. Ekspresi Yu Hao tetap tidak berubah. Bagaimana hasilnya? Putri Jiuju menatap senyum kasual di wajahnya. Dia benar-benar ingin mencubit sekeras yang dia bisa. Dia bergumam dengan dingin. Apakah kamu sangat bangga? Yu Hao bereaksi kaget. Apa? Aku? Lalu mengapa kamu tersenyum seperti itu? Putri Jiuju menjawab dengan marah. Yu Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bukankah tersenyum sebagai bentuk penghormatan padamu Tuan Putri? Jika kamu tidak mau melihat senyumku, maka aku tidak akan melakukannya. Yu Hao menarik senyumnya ketika dia berbicara, dan dia melihat dengan tegak dan serius. Putri Jiuju memandang ketika pria di depannya ini terlihat serius dan profesional, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kemarahan canggung di hatinya sedikit hilang. Kami telah bereksperimen dan menguji coba meriam panah ilahi Zugemu dan botol susu tersegelmu. Itu sangat bagus. Apakah kamu bisa memberi kami diskon jika kami membelinya secara massal dan besar-besaran? Putri Jiuju mendapatkan kembali ketenangan dalam sekejap, dan dia bersandar di sofa dengan anggun saat dia berbicara. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir itu tidak mungkin, Putri. Hah, tidak mungkin? Apakah kamu tahu berapa banyak yang akan kami beli? Nada Putri Jiuju terdengar sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu berapa banyak yang ingin Anda beli, tapi aku bayangkan jumlahnya pasti cukup. Yang aku tahu adalah berapa banyak Sekte Tang dapat menghasilkannya. Sampai sekarang, Departemen Pembuatan Alat Jiwa kami sedang mengalami ekspansi kedua, dan banyak dari kerja telah dilakukan untuk upaya ini. Karena itu kami sangat terbatas dalam jumlah yang saat ini kami dapat hasilkan. Selain itu, meskipun aku merasa sedikit malu untuk mengatakan ini, aku punya berita lain untuk Anda. Aku baru saja menerima berita dari Sekte Tang bahwa harga produk kami mungkin meningkat sekitar 30% karena kelangkaan sumber daya dan kekurangan bahan. Maafkan aku, Tuan Putri. Apa? Yu Hao, apa maksudmu? Putri Jiuju segera gusar, dan dia melompat berdiri ketika dadanya yang gempar naik turun. Dia menggertakkan giginya dan berkata, ini bahkan belum 2 hari dan kamu sudah mempermainkanku. Yu Hao menggigil dan berkata, aku tidak akan berani melakukannya. Anda tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Kamu... Putri Jiuju merasa seolah-olah dia menjadi gila. Orang ini terlalu licik. Wang Dong-er ada di belakang Yu Hao dan dia diam-diam mencubitnya dari belakang. Dolo Awan Bintang segera menjadi sedikit tidak ramah. Dia merendahkan suaranya dan berkata, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Karma akan menemuimu jika kamu memutar kata-katamu. Jelas bahwa kata-katanya bermusuhan dan mengancam. Yu Hao menghela nafas. Dia memaksakan tawa dan berkata, maafkan aku juga tidak ingin ini terjadi. Tapi kalian juga tahu bahwa Kekaisaran Ryu telah memonopoli 70% dari logam langka benua, dan mereka telah melarang ekspor. Sekte Tang baru saja dibangun kembali. Jadi bagaimana kita dapat memiliki saluran atau jalan untuk membeli sumber daya dan material dalam jumlah besar? Syukurlah kota Shrek berkembang dan cukup kaya. Kalau tidak, kita bahkan mungkin tidak bisa menjamin pengiriman dan pasokan barang-barang kami. Kurangnya sumber daya dan bahan pasti akan mengarah pada kenaikan harga. Tidak ada yang bisa aku lakukan tentang itu. Putri Jiuju berkata dengan marah, cukup dengan omong kosong itu. Beberapa dari kalian membuat keputusan dalam Sekte Tang. Selain itu, apakah kamu berani mengklaim bahwa Sekte Tang tidak berhubungan dengan Akademi Shrek? Bagaimana kalian bisa kekurangan bahan dan sumber daya dengan Akademi Shrek mengarahkan sumber daya dari kota Shrek? Selain itu, semua yang kamu butuhkan untuk merakit meriam panah ilahi Zuge adalah baja yang relatif biasa. Putri Jiuju bertanggung jawab atas intelijen Kekaisaran Starlo, jadi dia tidak mudah untuk ditipu.
Yu Hao menghela nafas dan berkata, "Karena itu masalahnya maka Anda dapat mengetahui berapa banyak pelanggan yang kami miliki saat ini. Baik Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Doling sama-sama mitra bisnis penting bagi kami. Anda benar, tubuh luar meriam panah Ilaizuge hanya membutuhkan baja. Tetapi bagaimana dengan susunan formasinya? Bisakah kita benar-benar membuat susunan formasi ini tanpa logam langka?" Putri Juju tertawa dingin dan berkata, "Kita tidak bisa membongkar susunan formasi. Itu akan meledak jika kita melakukannya sehingga kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan tentang itu." Yu Hao mengerutkan kening dan berkata, "Putri, jika Anda terus bernegosiasi denganku dengan sikap penolakan seperti ini, aku percaya tidak perlu bagi kita untuk melanjutkan negosiasi ini. Jika kita ingin menjadi mitra, kita harus membangun kemitraan ini berdasarkan rasa saling percaya dan manfaat sebagai dasar. Aku benar-benar menyesal tentang kenaikan harga, tetapi benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Bagaimana dengan ini? Anda dapat kembali dan menenangkan diri, dan Anda dapat menghitung berapa banyak meriam panah Ilaizuge dan botol susu yang setelah inflasi sebelum kita melanjutkan negosiasi lebih lanjut." Hah! Putri Juju mendengus marah sebelum dia mulai berjalan keluar dari ruangan. Dia tampak marah tetapi dia sangat tenang. Dia jelas bahwa telah sepenuhnya dikalahkan oleh Wo Yuhao dalam negosiasi ini, dan tidak ada hasil lain selain mengakomodasi tuntutannya jika mereka melanjutkan negosiasi. Tapi dia benar-benar tidak mau melakukan itu. Dia percaya bahwa Yuhao dan Sekte Tang tidak akan pernah menyerah pada pelanggan besar seperti Kekaisaran Starlo. Tepat pada saat ini, suara ketukan pintu terdengar sekali lagi, dan Putri Juju berhenti ketika dia berjalan ke arah pintu. Wang Dong'er berjalan untuk membuka pintu dan ada dua gadis cantik dan seorang pria parubaya berdiri di luar. Orang yang berdiri di depan kelompok itu adalah seorang gadis muda. Gadis itu sedikit terkejut ketika Wang Dong'er membuka pintu dan matanya sepertinya mencari ingatannya saat dia bergumam, "Kamu, siapa kamu?" Wang Dong'er terkesan dan berkata, Apakah kamu tidak mengenaliku? Musue, aku Wang Dong. Kita sudah berkenalan untuk beberapa waktu." Musue berdeham dan es di wajahnya sedikit meleleh. "Oh, itu kamu. Ketika aku bertemu dengan Yu Hao, gadis di sampingnya sangat mirip denganmu." Wang Dong'er menjawab dengan jelas, "Namanya Wang Qi'er dan dia bagian dari tim yang mewakili Akademi Shrek. Aku percaya kamu akan bertemu dengannya segera selama kompetisi. Dia saudarimu." Jelas bahwa mata Musue berbinar karena perasaan dan keinginan untuk bergosip. Wang Dong'er tersenyum. "Apakah kamu di sini hari ini untuk bertanya padaku tentang hal-hal seperti ini?" Musue membeku dan dia melotot ke arahnya sambil berkata, "Bisakah kita masuk ke dalam sekarang? Apakah Yu Hao ada? Kami sudah melakukan percobaan dan uji lapangan dengan item yang dia berikan kepada kami. Kami di sini hari ini untuk berbicara tentang menjadi mitra bisnis." Wang Dong'er membuka pintu dan memberi isyarat untuk mengundang mereka masuk. Mereka bertiga memasuki ruangan dan mereka berlari langsung ke arah Putri Ciu-Ciu yang baru saja berdiri di sana. Mata Putri Ciu-Ciu tidak berhenti pada Musue dan dia menatap gadis kedua di belakangnya. "Wena," seru Putri Ciu-Ciu. Gadis muda itu menatapnya dan berkata, "Kenapa kamu di sini, Ciu-Ciu?" Dia memiliki ekspresi kejutan yang menyenangkan di wajahnya. Wena dan Musue adalah bagian dari kelompok Kekaisaran Tianhun yang bertemu dengan Yu Hao dan Wang Dong'er ketika mereka berada di dalam hutan Stardo. Pria parubaya yang menemani mereka di sini hari ini adalah Mo Feiyun, pria yang sama yang memimpin kelompok saat itu. Yu Hao membalik kursi rodanya dengan satu tangan dan dia tersenyum pada Mo Feiyun. "Salam Paman Mo, sudah lama." Mo Feiyun heran ketika dia melihat keadaan di mana Yu Hao berada. "Yu Hao, kamu..." Yu Hao memaksa tawa dan berkata, "Aku mengalami kecelakaan. Aku hanya bisa menggerakkan lengan ini saat ini." Yu Hao menggerakkan lengan kanannya saat dia berbicara. Musue dan Wena melihat ketika mereka mendengar percakapan Yu Hao dan Mo Feiyun. Musue juga tertegun ketika dia melihat Yu Hao duduk di kursi roda. "Kamu, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu seperti ini?"
Belum lama berselang dia bertemu dengan Yu Hao dan Wang Qier. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda energik dan menakutkan ini akan menjadi lumpuh ketika mereka bertemu lagi. Yu Hao tertawa mengejek di dirinya. Mungkin ini adalah hukumanku karena melanggar wilayah udara di ibu kota Kekaisaran Tianhun. Salam Musue. Halo Wena. Hai. Wena menatap Yu Hao dan jelas bahwa matanya mengalir dengan belas kasihan dan simpatis. Apalah hal yang mengerikan bagi seorang master jiwa untuk dapat menggerakkan hanya satu tangan. Tetapi dia tampak sangat berpikir terbuka tentang hal itu. Panitia telah mengalokasikan ruangan tingkat rendah untuk tim dari Sekte Tang. Dan sekarang ada begitu banyak orang sehingga terasa sedikit sesak. Yu Hao memandang Putri Jiuju dan berkata, apakah Anda tidak akan kembali untuk memikirkan hal itu Tuan Putri? Aku tidak akan mengantarkanmu keluar. Kalau begitu. Putri Jiuju menatap tajam ke matanya. Dia mendengus dingin dan berkata, aku belum melihat Wena dalam waktu yang lama. Aku akan menemaninya sebentar lagi. Matanya berangsur-angsur menjadi tegang ketika dia berbicara. Tidak ada pertanyaan bahwa Yu Hao telah merencanakan pertemuan yang tampaknya seperti kebetulan ini. Yu Hao secara alami mengerti apa yang dia katakan. Dia tertawa pahit dan berkata, apakah kamu percaya pada aku jika aku mengatakan ini semua kebetulan? Bagaimana menurutmu? Putri Juju mengangkat dagunya. Baik kalau begitu, pikirkanlah seolah-olah aku sudah merencanakannya. Yu Hao berkata dengan putus asa. Tempatku agak kecil. Semua silakan duduk sesuka hati. Yu Hao sedikit terkejut karena orang-orang yang berbicara kepadanya di antara mereka bertiga bukanlah Musue atau Mo Feiyun. Itu adalah Wena, gadis yang tampaknya rapuh dan lembut. Dia melangkah maju dengan senyum di wajahnya dan tiba di depan Yu Hao. Yu Hao, bisakah kita membahas ini secara pribadi? Yu Hao terdengar agak tidak berdaya. Lihat kamarku yang besar ini. Aku takut berbicara secara pribadi akan sangat sulit. Wena berkata, jika kamu tidak keberatan, aku bisa mendorongmu ke kamarku. Aku akan mengirimmu kembali setelah kita menyelesaikan negosiasi. Tidak. Dua suara wanita yang berbeda bisa terdengar berseru pada saat yang sama. Wang Dong'er bukan salah satu dari mereka. Suara-suara itu milik Musue dan Putri Ciu Ciu. Urgensi dan tergesa-gesa kembali ke mata Putri Ciu Ciu. Sementara mata Musue mengalir dengan kewaspadaan dan kewaspadaan. Wang Dong'er tersenyum ke satu sisi dan senyumnya agak aneh dan menyeramkan, namun tidak ada orang lain selain Yu Hao yang memperhatikannya. Yu Hao berkata dengan putus asa, tolong semuanya, aku hanya orang cacat. Musue mendengus dan berkata, tidak masalah, aku harus hadir. Aku akan menemani Wena untuk negosiasi dan kemudian aku akan mengirimmu kembali. Wajah Putri Juju menjadi hitam saat dia berbicara. Tidak mungkin. Tidak bisakah kamu melihat bahwa kita sedang membahas bisnis resmi? Aku harus mendapatkan prioritas sejak aku datang ke sini lebih dulu. Musue melihatnya dan berkata, kamu adalah putri Kekaisaran Starlo Ciu Ciu. Jika aku tidak salah, kamu baru saja akan pergi ketika kami tiba. Ini berarti negosiasimu sudah selesai dan sekarang giliran kami. Kedua gadis itu saling menatap satu sama lain dan percikan api yang kuat segera terbang. Wena melirik Yu Hao dengan agak meminta maaf dan kemudian dia berbalik ke arah Putri Ciu Ciu. Apakah Yu Hao sengaja merencanakan pertemuan ini? Sebenarnya dia tidak melakukannya. Yu Hao sudah menebak status Musue dan dia telah mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Kekaisaran Tianhun. Ketika dia masuk di Sekte Tang, Kekaisaran Tianhun juga berbagi pertahanan dengan Kekaisaran Starlo, dan situasi mereka tidak jauh lebih baik daripada Kekaisaran Starlo. Meskipun kekuatan nasional mereka sebenarnya jauh lebih rendah, kemungkinan bahwa Kekaisaran Tianhun akan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Yu Hao telah menyelidiki lebih lanjut melalui agen intelijen kota Shrek ketika dia menyadari bahwa gadis yang lembut dan cantik Wena adalah putri dari Kekaisaran Tianhun. Meskipun statusnya masih tidak bisa dibandingkan dengan status Putri Ciu Ciu, dia masih seorang putri. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.